Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol. Apa kau? Nah, apa kau lihat? Oh gitu. Kau kan ini kan kau DJ kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya, itulah. Oh gitu. Thank you for info loh, Dok. Semuanya jadi make sense, Dok. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya, semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya, Dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya. Orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol. Karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar alter egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh, Dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Nah, ini apa ya? Enggak ada kok, enggak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak Kita kayak ada segmen baru deh, Dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Iya, gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya, Dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya Oh gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa, wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sepotol iya, habis iya. beli lagi. Iya, Kalau langsung wah, Banyak masalah tuh, Dok ya. gila. Di botol sampai 6 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Oh, gitu campur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih, Dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya, Iya. Dok ya. Thank you Dokter Tita, hashtagnya Now I Know. itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya savior bias. Server bias. Savior Savior bias. penyelamat. Jadi Ah, dia tuh merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Wah.
Dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh, Dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila Pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah, berat. Misalkan gini, amit-amit, misalkan si A ini masih saver bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu, depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya. Masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tumben di situ. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Enggak. Itu Lagi merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Asem. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama Hobi. nyari hobi. hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Geter dikit egonya keserang. Dok, kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan. Jangan pernah ngomong itu. Terus apa hal? Orang depresi itu ada dua. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita. Nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita. Ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri, break dari kebiasaan, break dari iya, break dari rutinitas. Dari rutinitas, ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Mau cuti gitu Iya. berapa hari liburan. Iya, betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depres tuh kadang tergantung. Nah, kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Shit. Iya benar-benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Jadi mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Enggak apa-apa. Aman dok. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak atau gimana? Iya, lebih stable. Kebetulan lebih stable. Itu olahraga. Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. Yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Kok temenku, misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Kompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack.
terus kita 2 tahun gak jadi orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya toksik. Jadi nggak selalu. Kebetulan di aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin kan dari tadi Dok, aku penasaran soal begadang dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Oh, cuman ada hormon melatonin. cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, kita recovery cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke kan nggak mungkin dong nggak minum kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung, perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah, itu jet lag jadinya. Oh, ada hormon. Iya, ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak drop out. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidang pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Lab Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah. Jepang. Ke Jepang, kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten kan? Enggak ada kamera, Ya harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Arab. Ya. Gila itu. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Nggak enak nih, nggak enak. Aman ya. Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Kasih tau apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orangnya gitu, dia tuh Dan semua yang kita bilang tuh bener, iya? itu on point. Oh ya kita dar-dar dulu. Kok bener semua gitu. Kocok bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Wah, itu self bias ya. Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. self bias itu akan mulai gila kalau circle hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye? Kalau dulu tuh kan aku self bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak tuh. Nggak harus teman dekat. Nah, malah yang paling yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua itu belum tentu akan nolong balik. Nah, itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangin. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke, Pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Tua ya kita, ganem ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi itu yang... aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga Nggak enak aku. enggak dong. Justru tadi kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Oh lari tuh, ya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV.
Makanya sunscreen itu penting. Lari, Sinar. lari. Oh, Nggak hanya lari. iya. Misal kamu motoran. Lupa. Gue pertanyaan lupa. Asu, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung kita kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya. Emang dia mah udah paling keterlaluan, Dok. Kacau. Wah, kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh, mukanya tuh kayak Darwin Nunes, Cok. Bajila. Nunes. Sorry. MU, Dok. Jangan di Liverpool, Dok. Sorry. Jadi orang yang senang sinar matahari itu Iya. cepet tua. Makanya sebenarnya buat cowok-cowok yang tuh investasimu terbaik adalah beli sunscreen. Itu yang ngebuat tua itu adalah karena dia lari kena sinar matahari terus jarang makan protein, kulitnya jadi Bukan karena bukan ya berarti. enggak karena matahari. Kayak gini ya. Kau naik motor terus juga Oh iya juga sih. iya kena kelihatan tua. Makanya pakai sunscreen kalau enggak Masker. Covid tuh. Enggak, di motor pakai masker, full face, sarung tangan. Ini lucu nih biasanya jaket. Dok, lucu nih. Enggak, beneran. Biasanya lucu nih. Enggak ada yang lawak. Enggak ada yang lawak. Biasanya Fata nih. Enggak ada yang lawak. Iya, ibotnya mau kayak Nunes ya dipikir-pikir. Ora. Coba kau bandingin ibot nih Nunes mirip itu. Nunes, kagak ada. Mirip ya? Garnacho. Kalau kau sedih aku minta maaf loh. Nggak ada maksud loh. Bukan sedih, Tapi bener semua aja. oh ya? Kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita loh? Ada kan temanmu banyak loh? Ngapain cerita? Wah, itu berat sih. Dipendem dong, Pak. Ya, dia dipendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode yang dia marah-marah, itu semua tadi ada semua tuh. Dokter bilang semua ada tuh. Makanya tadi kita tuh bener gitu. Bener. Iya. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi kecerdasan emosional, pure emosional yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya terego yang anak kecil yang keluar. Udah ada rasionalnya yang Nggak ada. keluar. Jadi kalau kamu lihat, misalkan di klub sering berantem, ya alter egonya kayak gitu. Dia ada kemarahan, jadi pendem aja mukulin orang, harus lega. Itu yang berat. Nah, saranku satu, berdamai sama masa lalu, kalau belum kelarin. Itu tips. Kalau belum kelarin. Karena masa lalu yang nggak kelar, itu akan menghantui di masa depan. Terus. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak, hanya dia yang bisa nentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ngubah. Kita tuh nggak bisa ngubah masa lalu. Semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia 100%. Terjadilah ya. Ya terjadilah. Cuman harus kelar. Kalau masa lalu ini aib, harus kelar dulu. Setidaknya kelar jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu. Entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia tuh punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia itu harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang followernya banyak, wah orang ini perfect nih. Jadi figur perfect gak akan bisa coy. Gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan dijadiin beban. Buat kau, karena followermu gede banget cuk. Aloy HIV. Seorang sih. Topiknya Itu yang ngomong mereka. Aloy HIV. satu tarikan. Kenapa sih harus dibaca kayak gitunya sih Dok? Lah kebetulan baca. Jangan dibaca kayak gitu. Enggak usah ngegas. Bekas. Itu bahas PMO ya, Cokli ya. Aduh. Cokli itu sebenarnya Bagus ya? Atau enggak Dok? sebenarnya kalaupun nggak dikeluarin, sperma itu akan keluar lewat mimpi basah. Auto. Tetap karena Walaupun udah gede. sperma itu kan jadi gini nih testis, terus dia ada pengampungan sperma. Kita buat analogi ini sperma sih. Penuh nih. Harus dikeluarin dong. Kalau nggak dikeluarin dia retrograde nyerap jadi batu nanti. Nanti keluarnya sendiri. Jangan lewat mimpi basah. Paham? Gitu. Jadi tanpa dicolin pun dia akan keluar sendiri. Yang bahaya itu kalau dia tuh coli terus tiap hari. Akhirnya Ayo dong kayak gitu dong. ini tahu nggak? Ini keselnya tuh apa? Main game. Enggak, orangnya tuh ngacengan mas. Enggak, aku paling janggal tuh efek buruknya ngacengan tuh adalah akhirnya kamu bisa ngaceng kalau lihat bokep dulu. Jadi kamu akhirnya ngewek sama pasanganmu itu bukan karena pasanganmu tapi karena bayangin sosok di bayanganmu di pasanganmu. Iya. Itu enggak. Akhirnya nanti itu akan menjadi kamu nyari orang lain terus gitu. Nah itu bahayanya ngacengan tuh itu.
Tiap ngaceng kan push up aja. Push up. Ngaceng push up. Ngaceng. Iya, karena kan ketika ngaceng testosteron naik. Iya. Ngaceng push up, wah, legal. Ngaceng push up. Agak aneh kan. Baru lagi. Enggak, misalkan wah ngaceng banget nih. Bahasa push up, wah, langsung testosteron hilang. Ya, gitu. Soalnya kalau kebanyakan coli itu satu lecet, kedua ejakulasi, ketiga tuh tidak bisa ngaceng lihat pasangan. Itu loh. Lumayan tuh nanti ngaceng push up atletis. Kok diem terus sih? Tadi kamu pas aku datang happy ya? Aku nggak maksud sih, jadi nggak enak aku artinya. Enggak dok. Pusap. Aman. Ngaceng pokoknya push up. Ya ngaceng sekali-sekali nggak apa-apa lah ngacengan tuh. Masa kalau ya kalau aku melihat orang ngacengan tuh contohnya di kolom komentar. Wah tobrut ini ngaceng nih. Oh iya, banyak dok. Sucuk mosok cuma dari lihat TikTok bisa ngaceng. Cuk, itu kayak aduh kayak TikTok kan ngaceng ya. TikTok kan ngaceng ya. Tiap sekarang TikTok kan ngaceng push up. Capek tuh. Pasti capek tuh. Apalagi kalau gabut malam-malam kan ngaceng push up. Kalau gabut ngaceng wah coli. Terus tidur tidak ngaceng push up tuh langsung capek. Jadi setiap Anda ngaceng dan gabut push up lah. Dan jadi ya. Jadi. Gak ada doang tuh. Sterek. Iya, sterek kalau nggak push up pull up. Ngangkat galon. Nah, tuh. Jadi nanti kan atletis. Terus ditanya temannya dok. Kenapa? Tiba-tiba chest lu jadi bagus gitu. Iya gua ngacengan. Cuk. Soalnya kalau orang gabut tuh rata-rata kalau ngacengan gabut pasti coli. Orang ngaceng kalau gabut tuh coli, nggak ada habit lain dari pasti. Muka-mukanya itu ya muka-muka nerd dikit gitu kan. Nggak selalu sih ya. Dikit-dikit ngaceng tuh lo repot banget ya kalau lihat orang kayak gitu, Cuk. Jadi kalau buat Tawa mulu lu, yang rasa lu. Enggak lucu. Enggak apa-apa kalau iya juga. lihat di klub, wih, cantik ngaceng nih, wah, kan tolol. Ngaceng di klub ya, push up di klub. Oh, usah di klub dia. Iya, mau gimana? Mulai sekarang kalau ada orang tiba-tiba pusat ketawa kenapa sih? Ya, ngaceng lah. Nggak ada ngaceng. Iya, itu pasti nggak akan ngaceng lagi tuh. Capek soalnya kan. Yang ngaceng seminggu sekali kan, tiap jam. Aji, nggak ngaceng tiap jam. Jadi buat cewek-cewek yang lagi ngedate, kalau tiba-tiba date kalian push up, kalian tahu kenapa? Ya? Ngaceng itu udah jelas. Anjir lagi makan. Ayo, Bentar. Asu. Aku ngaceng. Tapi yang seumuran tuh cuma lu berdua ya? Iya. Kok bisa sih ketemu? Aku malah bertanya balik. Kan kalian berdua yang seumuran. Harusnya kan sama yang seumuran juga. Kok bisa ketemu ini? Sama Niko sih. Niko juga seumuran kan? Aku 27 tuh. Oh iya? Nih, Ibot 28. 2 tahun ini 26. 26 kau. Main Dota ya kau? Iya. Oh, trademark. Cina rambut dicat itu Dota. Ini pro player dok. Bener kan? Iya, iya pro player. Bener kan? Cina, kurus, rambut dicat Dota. Saya gitu juga soalnya. Oh, dulu. Kau umur? 7. Kok bisa sih ketemu? Tahu dari YouTube, dari game. Dari game. bareng, main Game? bareng. Iya. Dibaca-bacain semua. Dari main game bareng aja. Dari Dota, Valorant semua lah. Aku tuh soalnya sama game tuh gara-gara anakku subscribe beberapa gamer. Anakku main Minecraft soalnya. Oh. Pas main Roblox tak pukulin. Wah, asu kok toksik gini, Roblox. Jancuk. Kau yang siapa ini sini live streaming Roblox sini? Nggak ada. Pukulin dong. Nggak ada dong. Babi. Orang nyari duit deh. Nggak ada dong. Nggak ada streaming. Nyari duit live streaming ya. Sumpah nggak ada streaming Kenapa Roblox. namanya Mio? Miau. Miau out. Ada teman-teman. Teman. Tuh subscribe anakku, Cuk. Cina. Awas ya kalau aneh-aneh. Cari rumahmu ya. Miau. Anakku follow itu. Anakku aja tahu Just No Limit. Anakku tuh tahu kau malah nggak tahu aku. Papa emang kenal Arab? Kenal. Ngaku-ngaku. Anjing. Anakmu dong. Oh, aku harus sama anakku tegas. Aku bukan tipikal yang ih keren ya, lucu ya. Oh tidak. Gak ada PR telat. Aku anjing. Lari kau. Fisik harus. Fisik. Diawasin. Dia tuh follow YouTuber gamer. Aku kan nggak paham gitu kan. Tapi ya itu mainnya tiba-tiba download Minecraft. Nah PS5 itu ini buat anak-anak ya. Untung kau kan. Kau kalau program anak hati-hati nih.
PS5-nya itu kan ku tanam kartu kredit. Transaksi coy 1000 US beli game semua. Oke. Babi coy. Mana yang dibeli mahal-mahal pula. Minecraft itu kan edisinya aku pikir cuma satu. Banyak coy edisinya itu. Sama itu kau yang live streaming Minecraft. Kau tuh di follow anak kecil. Tolonglah. Jangan ngajarin untuk beli yang aneh-aneh itu loh. Kere nih. Hargamu game tuh lebih mahal. Kemarin saya minta Nintendo Switch 2. Apa kau juga gitu? Ikut? Enggak kan? Kau main apa kau? Kalau yang di live streamingin kalian apa? Udah enggak. Ikut Widah Basudara, minta game horor. Asu. Diomelin orang kerja kan. Ya kerja yang pusing bapaknya ini. Mio, anakku tuh masih subscribe Mio, pokoknya selalu nomor 1. Gak tahu tuh apa sih ya. Sama itu, yang kalau lagi live streaming simbolnya anjing, pakai topeng anjing. Oh. Pakai AI anjing itu. Nggak tahu. YouTuber ya? Iya. Kalau lu di mana? Kalau live-nya di mana? FB. YouTube. Semua YouTube. Emang dapat duitnya dari mana kalau nge-live game? Dari Arab. Arab mana aja kita ikut aja. Enggak, itu pertanyaan aku. Kalau gaming gitu, dapat uangnya dari mana sih, Pak? Dari kamu. Oh, dari AdSense ada. asu dari anakku nanti. Wajingan. Oh, Obit. Nah, itu tuh tahu semua tuh, Obit. Anakku tuh follow Obit juga, Mio, tahu Just No Limit, tapi nggak tahu Peng. Alasannya YouTube papa baru 1 juta subscribernya. Baru 1 juta. Nggak terkenal amat. Ya, aku dibilang nggak terkenal amat. Kau kalau punya anak kan kemarin mentraktir anak-anak kecil kan? Iya, itu yang kau traktir. Kau belum tahu nanti. Coba kau mendidik Arab kecil, mukanya kayak kau, sifatnya kayak kau. Alter ego pas lagi ini kumat semua. Mau musing kau. Itu yang kurasain. 2 lagi. Biasanya orang-orang kayak kita nih lah kalau punya anak kali 2 baru berubah. Kali 2. Nah, Dok, ini agak jauh dari Oh, ini respect ya, nggak pada rokok. Dapat aplaus loh, nggak pada rokok. Keren. Ini agak jauh dari kesehatan ya, Dok. Masih berkecimpung gak sih di dunia fashion? Aku Sneakers kah? masih seneng, cuman belakang layar. Lebih seneng dagang. Oh, udah nggak jadi influencer lagi nih. Iya ya Pak, karena rata-rata brandnya nggak bayar cash, barter Pak. Ketawa lagi kok. Barter ya Pak. Barter sepatu 1-2 nggak apa-apa Pak. Tapi koleksi masih, Dok? Masih, koleksi masih 600 pair. Masih aman. 640 sepatu. 300 di Jakarta, 200-nya di Jogja. 100-nya jadi pot bunga karena cracking. Tapi kalau barter-barter itu sebenarnya nggak masalah karena brand ini kan nganggapnya mega call kan. Wah, mega call, follower segini, nggak bisa Dok bayar ya, kasih sepatu 1. Tapi maunya banyak. Sepatu 1 suruh ini. Wah, fitku segini ya, Bro. Nah, kalau followerku masih mikro call ya nggak apa-apa. Ya, anakku tahu Dean tapi tak larang buat subscribe. Kemarin tak unsub. Kenapa, Dok? Wah, ini kok tiba-tiba toksik. Bapaknya dikata-katain. Bego lu. Boom. Tapi dokter toksik enggak? Lumayan sih. Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya anak saya boleh toksik kalau saya toksik. Ya kan nggak boleh. Iya. Toksiknya biar di bapaknya saja maksudnya. Maksudnya anaknya jangan. Saat dia toksik juga gimana, Dok? Ya kemarin sudah. Ya udah. Ya pas main bola. Jadi sudah adu bacot. Ya udah aja gitu atau Berantem bertiga. Aku, anakku pertama, anakku 2 tuh akhirnya berantem bertiga. enggak. Dia nggak berani mukul aku sih. Kamu kok gitu terus ya? Dibiarinin ntar lagi berbuka sih. Personal nih. Habis begadang boleh mandi? Boleh lah. Bau lah kalau nggak boleh, itu mitos itu. Iya kan. Dia nggak tahu. Yang ada sama orang itu. Orang Terakhir kali kayak gini sih, apa sih itu ya kena masalah pencernaannya. Kan masalah pencernaan. Nanti. Kilo hampir nyentuh 100.000 view. Emang kenapa? Jarang. Kalau kayak gini tuh dapat uang. Sorry. Kalau kayak gini dapat uang. Dari AdSense ada, Dok? Dari AdSense. Iya, AdSense. Aku tuh pertanyaan penasaran ya sama anakku juga. Kau tuh pendapatan dari mana sih? Panggung dong.
Virginius, royalti lagu, manggung. Gede mana? YouTube sama manggung. Waduh. YouTube tuh maksudnya ini ya? Semua. Gede mana? Sebagai YouTube dan gamer, hidup digital atau sebagai musik? WG ini udah 9 tahun, Dok. Oh ya? WG udah Oh ya 9 kemarin tahun, kan? Yang Tomorrowland lu datang ya? Iya, WG kan udah 9 tahun ya. Sama ini 2 bulan. Gedean ini, Dok. Oh ya? Hitungannya. Hitungan kasar. Ya tapi emang talentmu di situ sih ya. Nggak bosen ya cari uang terus? Nah, Ya kau kan? lu tahu jawab apa? Ya udahlah. Enggak tahu mau jawab apa. Arsenal itu ya. Dibuat fans MU. Leaderboard keluarin leaderboard apa leaderboard? Nggak usah. Mute gak apa-apa Jot. Saver bias ya. Ya betul. Jadi juluki Arab saver bias ya. Hobinya menyelamatkan orang. Xavier. Dah nih, aku langsung mau lari. Habis buka lari dulu di Senayan. Oke. Jah. GBK Dok. Ya Senayan GBK kemana lagi? Bahasa basinya dulu. Simak dong kalau orang Kamu kesini naik apa mobilnya? BMW ya? Enggak, Enggak. naik KRL. Oh serius? Wah keren kali kau. Saya nggak punya kendaraan. Dok. Beneran? Tapi sepedanya mahal. Iya. Tapi sepedanya mahal. Iya, mahal. limited dok. Iya, limited ya. Langka. Canon limited. Canon keluarin dong, taruh sini dong. Mana nih? Dokter Tirta lo yang minta. Kasih sepedaan. Cepet. Itu serahin Oh, ada juga dia. Kasih sepedaan juga. Dia pengen triathlon, Bro. Aku lari sih Dok. Pengen triathlon ya. Ironman. Dia apa? Tadi Kerinci. limit. Kerinci ya? Seru ya. Gue belum lihat dari dia. Ada di depan. Oh super sick. Iya. Wah, cok cepet cok. Enggak, lu masuk. Super sick cepet cok. Enggak. Oh, Super sick Evo kan? Super sick Evo kan? Enggak, ini kalau frame-nya doang range 17 sampai 20. Ini pakai integral 0.83. Sudah ada. Anjir. Kenceng juga kau ya. Baru mulai Dok. Belum pernah Size 54 ya? Ini baru datang hari ini. Size 54. Iya. Oh ya bagus. Biasanya lari soalnya Dok. Aku juga size 54. Aku lari material biasanya. Gak usah ini Pong, ini mahal ini, bukan 17 ini, di atas ini. Mahal ya? Bagasinya betul, tapi barunya nggak segitu, gak usah bohongin saya. Kira-kira berapa, Dok? 80 90 ada. Enggak. Ini kabelnya, kamu nggak usah bohong. Ini kabelnya Iya gede Dok. loh. Ini pernah beli bekas Dok. Iya tapi ini kabelnya dalam. Ini kan karbon, full karbonnya dalam. Terus ini Hilang ya. Enggak Dok. ini apa? Ini frame yang apanya? Desainnya. Pengen jadi gini anjing. Ini bone racer cok. Mahal ini cok, bone racer ini. Dok, ini total bekas 32 Dok. Enggak Dok. Nggak mungkin. Enggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bener, ada orangnya Dok, beneran Dok. Nggak. Beda keren. Murah. 80 juta nih gue naikin ya. Nggak mungkin. Aku trail awal ini baru datang hari ini Dok. Trail, kamu traileran juga? Aku waktu itu ngeliat dokter tadi di Merbaus Kares tahun lalu. Aku ikut. Kamu juga. ikutnya berapa? 40. Sepatumu apa? Hoka Speed God 5. Wah ngeri cok iki cok. Ternyata kamu tuh lebih jauh dari aku. Kamu merbabu 40 kilo. Iya. Yang elevasi 2500. Yang 4000. BTR ikut. Aku terakhir mantra 116. Ikut yang 68. anjay. Ini 8. Dapat berapa jam? 19 jam. Wajir, gokil kalau itu. Tahun ini BTR ikut. Nah ini kira-kira live stream kayak enggak Dok. Kayaknya targetnya BTR kan bentar lagi nih. Ya, Kayak aku- targetnya mungkin yang BTS. BTS berapa? Kayak mau ngambil 100 kayak. Edan, cok. Itu harus IRL tuh, cepet. Dapat 100, itu BTS sulit loh. Gokil. Mau nganterin Dok. Ya pantas sih pilihan sepedanya itu. Ya. Ini udah ada yang tahu subscribermu ternyata dia ekstrim kayak gini. Tahu. Action tuh apa? Iya, ya ini Oh, kalau tahu, dia tahu. ultra kayak gini udah. Sampai FM berarti udah sering. Baru kemarin terakhir JRF. Kena berapa? 4 jam 6 menit. Virgin Marathon. Virgin. Virgin Marathonnya 4 jam 6 menit. Iya. JRF. 30 kilomu yang berapa? 30 kilo trail run. 30 itu belum pernah Dok.
Malah belum pernah. Kalau trailan 30 nggak pernah ngambil. Nggak pernah. BTR kan 30, 40. Cuma pernah 40. Yang antara 20 40 nggak pernah ngambil. Wah, sinting. 40 mu berapa jam? 17 jam 28 menit. 50 besar dong. 27. Edan. Edan kalau itu. Edan itu kenceng itu. Dulu dong. Itu kenceng itu. Itu juga Virgin Trail. Virgin Trailmu nomor 27. Iya, Merbabu 40 kan. Wah, sucok ngeri banget tuh. Kalah dok atau gimana? Gua kalah kalau itu. Oh, kalah ya? Kalah. Kapasitas fisikku jauh kalau itu. Kalau aku mentok di 30 sampai 40, belum pernah 68. Mantra itu paling sulit loh. Elevasi 6000 loh. Iya, 5.000-an. 5.000. Berarti Gunung Arjuna Welirang dapat semua. Iya, dapat semua. Berapa jam yang mantra? 19 jam 50 menit. Itu nomor 27. Enggak, itu 40. 50 besar. Ya, Wah, anjing kamu kalau nerusin dapat semi pro itu. Speed God 5 sama. segitu 5. Fast. Pakai Aoniji. Oh, ini wah pakai yang murah. Iya, murah dong. Tapi kamu nggak kerja? Nggak kerja? Kerjanya apa? Nggak, sebelum ini kerjanya apa? Masak. Oh, wah, sucok. Enggak, bikin konten masak. Kok ngeri kali kau? Punya cewek? Punya. Wah, jokil. Hebat. Ini sulit dilawan ini. Nggak rokok. Nge-vape. Wah ya kamu alkohol sebanyak apapun terserah. Kenceng kalau itu. Belas, susah. Ini yang bilang nggak ngerti, kalian Google aja. Kalian Google mantra ultra trail kategori 68 kilo elevasi 5000. Elevasi 5000 itu berarti setara lari Everest. Ketinggian Everest, 5000 itu ketinggian Everest. Dan dia menyelesaikan di 19 jam. 50 menit. COT-nya aja tuh 1,5 hari. Iya. Jadi dia lebih cepat 50% dari cut off time dan masuk 40 besar. Wasu itu. Dan ini mau nyoba Bromo Tenggara Semeru akhir tahun ya. November 100 kilo. Itu elevasinya dari 10.000 alias 2 kali Everest. Itu gila itu. Mulai sekarang gua gak bakal ngomong apa-apa kalau Wah gila, itu nggak bisa dilawan itu. Kalau adu uang semua orang bisa, tapi kalau flexing pernah lari 100 kilo tuh sulit coy. Oke, sembah coy. Sembah. Ampun coy. Ampun, kalau itu kalah coy. Kalah. Boleh. Kamu boleh ngerosting saya terserah. Sulit. Berarti guys, sepeda 80 juta nggak apa-apa. Punya 30 juta. Dan habit tiap hari masih pakai KRL. Kalau balik ke rumah pakai KRL. Wah ya, humble ya. Nggak kerjaan aslinya chef di? Enggak, di TikTok bikin konten masak. Oh ya? Iya. Bikin konten makan. Dia juga bisa DJ dong. DJ. Kalau bisa. Dia peminum lah. Wah yang suka kamu banyak dong cewek. Banyak. Yang sekarang olahragawan, fit, atletis, bisa masak, nggak rokok, tinggi, Banyak waktu. Wah gila, sungkem nih ini. Tapi Skala. dia setia dong, setia. Umur berapa? 2? 9. Wah berat. Belum nikah? Belum. Ya sebelum nikah kamu puas-puasin 116. Karena setelah nikah nyalinya turun, jadi akan berkurang. Wah sadis cok. Trail berarti udah 3 tahun, 2 tahun. Baru 2024 pertama kan tahun lalu. Anjing, kamu pertama kali trail langsung 40 kilo. Iya, itu Merbabu. Jadi kadang hidup tuh nggak adil. Aku latihan 2 tahun, mentok di 30 kilo. Itu aja berat banget. Ini orang tiba-tiba latihan 2024 langsung dapat 40 kilo merbabu. 40 kilo merbabu tuh berarti 4 kali naik puncak. Iya. Ya 4 kali naik puncak. Jadi swanting, tackle-an. Aku awalnya dari naik cuntel, turun tackle-an, naik tackle-an, turun selo, naik selo, turun wekas. Anjing, itu berat banget nyok. Gokil emang ini. Berapa jam? 17 jam, 28 menit. Anjing, itu berat banget tuh. Respect. Gary. Ini bukan lagi TikTok, tapi dia melariin semua jalur merbabu. Merbabu 40 kilo tuh berat karena harus lari di semua jalur merbabu. Betul. Dilariin naik turun. Ya. Wah nyalimu kuat kalau itu. Nah lu harus belajar sama dia nih, dia ada damai ini. Enggak, dia emosian tapi. Oh emosian? Emosian parah. Anger issue? Anger issue. Iya. Oh sama berarti, anger issue tuh sama. Emosinya olahraga kan? Kayak emosinya bisa tersalurkan kan? Aku sama kayak dokter tadi bilang kalau lari nggak bisa rame-rame, aku pasti sendiri larinya. Karena kalau rame-rame jadi berkompetisi kan? Betul. Sama. Di suka sendiri. Iya, berarti sama Pak. Orang anger issue hobinya olahraga. Tinggal kau harus nemu.
Asu jago banget, Cok. Aku nggak ngira Enggak, kamu. Dok, masih banyak yang lebih jago. Latihannya di mana kamu? Gunung Gede biasa. Anjir, latihanmu Gunung Gede. Orang normal tuh Bukit Cisadon toh. Kadang Cisadon. Gunung Gede. Bisa gitu. Pos 1, pos 5 dilariin Dari sampai puncak, bisa kadang dari pernah nih kayak misalnya dari sampai Surken, sampai puncak. sampai puncak. Iya, kadang dari naiknya dari Cibodas. Itu kan cuacanya buruk. Boleh kamu tebus. Boleh. Berapa? Kamu Gunung Gede tektok berapa? Dari Base camp. dari Simaksi nih Simaksi sampai puncak. sampai puncak. Turun lagi. Sampai puncak tuh berarti sampai puncak gede ya? Ya. Bukan sampai Surken ya? Lewat Putri ya. Lihat Putri berapa? Itu 2,5 jam. Naik 2,5 jam. Dari Simaksi. Wah anjing. Ya. Nggak bisa. Nggak normal. Nggak normal itu. Emang normalnya berapa, Dok? Lari itu 4 jam. 4 jam. Kalau 2 jam setengah berarti Itu dia lagi prime banget dong. kalau 2,5 jam berarti dia larinya emang super kenceng. Ngejarnya nggak berhenti jalan sih, Dok. Terus nggak pakai istirahat. Tapi tuh elevasinya Putri segini loh, Iya. pos 5 loh, 8 kilo loh, 1.800. Iya. Ya berat. Wah aku nggak kira ketemu orang kayak gini di sini sih. Ya ini berat. Dan just from cover ya, Dian jago banget kalau itu. Enggak, Dok. Jangan gitu. Pengen ikut UTMB? Kamu kan kalau udah lolos 100 kilo UTMB tebus. Targetnya sebelum umur 35, Dok. UTMB? Iya. Mau. UTMB itu lari melewati pegunungan Alpen di 3 negara. 170 kilo. Iya. Targetnya itu, targetnya. Sebelum umur 35, Dok. Wah berat. Ya, oke ya kalau ini saya ampun Pak. Nggak bisa. Gila. Ternyata di live streamingnya Arab ada orang super Cok. Gila. Super kalau ini Cok. Berat. Ini itu kalau di gaming itu ibarat kalau di gaming kamu tebus Fnatic dan mau main. Tebus Fnatic lah terus mau main Dota 2. Nah, itu kau. Kayak gitu kalau udah sampai tebus 100. Oh lu in your dream-nya. Iya, enggak in your dream ya. Sebenarnya kalau Di bawahnya Your Dream-nya dikit, Indo Dream level atlet. Dia di bawahnya dikit nih. Kalau diterusin tebus atlet tuh. kalau masuk UTM gitu nggak bukan cari jarak. Tapi kamu nggak pernah ngonten ini di TikTok ya? Enggak. Wah, jangan. Kenapa? Nanti di YouTube bikin vlog. Kayak Dani Cika gitu. Wah, su lebih kenceng dari Dani kau, Cok. Enggak. Iya, Enggak. toh. Enggak lah, Mas Dani jauh lebih kenceng lah. Enggak Tapi lah. kan Dani 9 tahun. Iya. Kamu kan setahun, Nyok. Iya, baru. Asu, Cok. Gak adil banget ya setahun latihan bisa kayak gitu. Gigi, Cok. Alkoholik lagi. Wah, ada sulit nih. alkoholik. Gak bisa didebat kalau masalahnya kalau dia alkoholik tapi larinya berarti kamu alkoholiknya nggak parah dong. Parah. Tapi enggak yang sehari sebuah enggak dong. Maksudnya frekuensi minumnya sering nih seminggu 3 kali 4 kali. Res HR berapa res HR? Biar Res detak jantung pas istirahat 46, 47. 46. Itu level atlet, Pak. Res HR ku tuh 58. Kalau udah 47 di bawah 50 tuh level atlet. Wah, Cok. 6 orang kayak gini loh di sini. Wah, lah ya sih, udah berat. Udah gak bisa ngomong aku. Udah, ini aku gak ngira ketemu orang kayak gini di sini. Iron Man dia pengen jadi Iron Man. Pengen jadi Iron Man. Berarti kamu basic renang kuat. Belum. Tapi Makanya- dia dari sepeda emang mau Triathlon. ada cita-cita mau ikut triathlon. Wah, berat. Kalau ada orang yang gerisu, ambisius, berat. Semua bisa kalah tuh. Wah, berat. Bang jago. Tak aku respect aku. Respect Wah, dong. aku lo respect dulu. Respect. Gary the lari. Man on the run. Orang unik ya. 2 orang udah masuk TV. Ini mah gak usah cyber bias, dia nyelamatin kau ini babi ini kenceng banget anjing. Dia masakin gue mulu sih. Anjing Dia jago masakin gue banget. terus. Dia jago lagi. Orang anger issue kalau udah bisa lari 100 kilo itu levelnya udah bukan orang karena yang dilawan mental, Pak. 60 lari di atas 60 kilo di gunung tuh lawannya mental, Pak. Udah bisa maki-maki diri sendiri. Brengsek, lemah kau, lemah anjing, lemah. Lu gitu? Lemah kau. Lu gitu. Wah, itu sepanjang jalan udah kayak Karena 40 Iya. merbab suanteng aja tuh. antara hidup dan mati gitu. Karena 40 kilo merbabu kan di hujan kan pas itu. Ya, hujan. Ada 3 orang masuk jurang tahun lalu. Ada. 3 orang tuh yang merbabu 40 kilo tahun lalu. Yang 40 kilo kan 50 kilo. Dede Hilman kan DNF. Ya. Nah, iya kan Dede Hilman DNF. 40 kilo tuh 3 orang bocor masuk jurang kena kabut. Dia selamat nomor 17. Itu hidup dan mati. Wah hebat sih. Dan kita nggak percaya setan kan semenjak di Nggak sini. percaya. Ya nggak pernah. Aku berdua nggak pernah percaya setan gara-gara itu.
Gak pernah baca konten horor gara-gara itu. Itu aku berdua dok sama temen aku, jadi dia juga virgin juga, 40K, trail juga. Dan kita dari start sampai finish bareng terus berdua. Wah jangkrik jago kau. Karena latihannya bareng juga, jadi pace-nya sama. Kamu seminggu ngejar berapa kilo? Wah kalau sekarang udah jauh dok, kalau dulu minimal 40 sih. Ya kau ajak aja IRL di semuanya lari kalau bisa ditantang. Wah tapi jago banget kok. Jalan aja. Jago. 5 menit sekali minta rokok. Kayak sering TikTok sih soalnya. Cuma BTS tok berarti ini. Targetnya kayak BTS doang, soalnya nggak punya waktu buat latihan kan, 3 bulan terakhir soalnya. Nah ini harus dicontoh nih, ketika sadar gak punya waktu latihan gak mau ikut race. Itu gak semua orang bisa. Kadang ada ego yang setiap race harus ikut. Jadi kerjaan ya gengsi, kerjaan tetap wah Sucuk jago banget. Aku minimal tuh kayak 4 bulan gitu, harus wah fokus tuh udah mulai tuh programnya latihannya. Gak punya coach. Enggak. Kalori harian berapa? Maksudnya apa dok? Makan protein tiap hari berapa? Gak gitu ngitung sih, tapi besok kadang kalau habis lari gitu pulang bikin roast chicken seekor makan sendiri gitu. Wah ya, Kayak gitu. Pusing aku. Pusing gue. Aduh aku pulang pusing ini anjing kan. Gak adil cok, setahun latihan bisa kayak gitu, gimana caranya nyok? Tapi awalnya cuma karena sering camping naik gunung doang. Tapi beneran gak ngerokok kan? Enggak. Ya, dan itu privilege-mu itu. Itu terbukti bahwa alkohol aja masih bisa kenceng. Kalau kamu rokok mungkin ngedown itu. Banyak sih yang gitu yang kayak gimana ya caranya bang kok minumnya kayak begitu tapi Ya jawabannya udah lari 100 kilo nyet, gimana? Anjing larinya 100 kilo belum nyet. dong kan targetnya kan. Ya tapi kan mantra 68 tuh lebih berat dari mantra 68 tuh. Berat. Wah lari mantra tuh kan gunung tersusah. Kemarin Kruto tersusah. Iya. Wah anjing lah. Bentar ya, biarkan saya mencerna ini dulu ya. Enggak, aku kalau ada orang, wah egoku kalau ini kena anjing, aku latihan 3 tahun nggak bisa kayak gitu. Kena ya. Kena lah, kau bayangkan latihan 3 tahun, terus ada anak muda umur 29, Virgin FM-nya 4 jam, terus TikTok Gunung Gede 2,5 jam, naiknya 2,5 jam, turunnya 2 jam, naik doang kan 2,5. Turun sejam. Ya berarti kan 3,5. Iya, 3,5. Terus mantra 68 tuh 17 jam, dalam waktu setahun tuh udah udah emang ya genetik lah itulah, asu lah. Iya genetik kalau gitu. Wah genetik kalau itu udah berat lah. Manusia Ya. super lucu. Ini circle unik ini. Circle unik ya? Ini kayak nggak mungkin seorang Arab ketemu orang kayak gini, nggak mungkin. Tapi di sini orang semua ada jago di bidang-bidang ini DJ, ini. Ya ini Vicong udah tahu lama. Ini jago tidur. Atlet. Kan dia tidurnya kuat ya. Kalau kau apa? Hah? Kau apa? Jago ngitung duit aja. Oh, ya kelihatan sih. Kelihatan sih. Karena kan dulu muka aku gitu. Muka aku persis ini. Potongan ini, rambut warna-warni, kacamata gitu. Ntar lagi kamu habis ini ngecim-ngecim lagi. Udah, saya sudah selesai. Tapi kalau fun fact-nya dia ini karyawan pertamaku dulu waktu aku binti kok 2013. Dia karyawan pertamaku. SMA waktu masih SMA. Waktu masih SMA. Aku waktu masih SMA. SMA mana? Semak 5. Penabur. Nah, Semak 5 Kelapa Gading. Mah mau jadi karyawan. Oh, memang pola pikirmu berarti yang beda ya. Iya. Kalau yang aku kenal tuh Niko ini Arab sama Vicong karena udah tahu di entertain udah dari struggle-nya udah lama. Kalau asu aku wah cucuk mumet aku cuk. Enggak aku kalau udah mumet pusing banget aku. Aku kalau ego kena itu tidak bisa mencerna aku anjing. Iya, jadi kalau ada kalau mungkin dia tahu kan kalau orang anger issue terus pelampiasan di olahraga terus ketemu orang yang sangat jauh lebih powerful itu menandakan wah anjing langsung egonya kena malah lebih down to earth. Wah berarti emang nggak usah flexing data. Kadang kita nggak tahu yang kita hadepin siapa soalnya. Benar. Bahaya itu. Kita nanti nyombong. Untung tadi nggak nyombong. Dalam hati gitu doang. Untung nggak anjing. Kebetulan dia enggak. Kebetulan dia bukan kayak gitu orangnya. Kebetulan dia enggak kayak gitu orangnya. It's okay dong. Untung tadi nggak nyombong lari loh. Kalau nyombong lari anjing segitu doang mah. Separuh jarakku. Lo aku ikutin dokter Tirta lo. Ya tapi kau 60 nyok. 60 mantra. Anjing salah ya. Overthinking sih betul. Jadi insecure saya. Makanya ini oke terakhir. 17 jam, 19 jam. What the fuck are you guys doing? Running for 19 hours. Dan di gunung. Elaborate. Gua nggak ngerti. Lari 19 jam. Jalan, istirahat, jalan. Enggak, kalau lari. 17 jam dominannya lari 80%. Jangan bohong kau.
kalau downhill dong. Oh, enggak. Kalau lagi naik nanjak Nggak ke bisa. jalan. Kau 40 kilo 17 jam itu nggak bisa kalau nggak lari. Di gunung itu nyok. Kalau jalan kaki di 25 jam, Iya. bohong kau. Kalau aku ngejarnya lagi downhill. Nah dong. iya, Lagi kenapa tuh. kok bisa? Karena kita punya pikiran banyak. Iya. Orang traileran tuh pikirannya mayoritas banyak. Yang kita lawan tuh udah bukan naik gunung, kita hanya pikiran bisa finish. Jadi kita kayak melawan diri kita. Jadi kalau lari FM kayak kita di road, Full maraton gitu. full maraton, ya. itu tekanan mental karena kompetisinya banyak di waktu. Nah kalau trail tuh yang kamu bayangin kamu di hutan, cuman ada headlamp, gunung dan nggak finish dan itu berjam-jam nggak ada makanannya cuma dari fast. Itu yang dilawan diri sendiri. Kamu kayak ke flashback. Jadi kamu sambil jalan tuh sambil mikir apa yang sudah kamu laluin selama ini itu bener nggak ya. Nah pulang dari trail itu biasanya kita jadi lebih orang wise. Karena kita melawan banyak orang di sana dan kita ketemu orang yang sevisi, ketemu orang gila kayak gini. Jadi egonya tuh jadi tambah ke bawah gitu loh. Wah ternyata di luar sana banyak orang hebat ya gitu. Harus coba sih. Traileran itu cocok kalau untuk orang yang anger issue-nya bermasalah, alter ego-nya bermasalah itu cocok. Karena orang bukan dilihat dari waktu, Rap. Kalau kamu nanti waktu, kok orang bisa ya lari 19 jam? Ketika kamu di dalam, kamu ngerasa iya normal. Itu saya. Tengah malam duduk ger. Nggak duduk, nggak bisa duduk hipotermi. Kadang start aja kalau aku kemarin Rinjani dok tapi DNF. Rinjani yang 60. Kamu DNF kenapa? DNF di KM 50 waktu itu. Karena waktu itu sisa tinggal 1,5 jam. Terus yang tinggal 10 km lagi tapi masih ada satu bukit. Ada race directornya kan aku nanya, ini kalau ngejar bisa gak? Dia bilang kayaknya udah nggak bisa, ada berat. Akhirnya aku mutusin buat. Nah itu loh, memutuskan untuk DNF itu mengalahkan ego sendiri. Aku udah putus 2 kali di sini, di Achilles, di pasir. Tapi di traileran tuh kayak kita melawan diri sendiri. Kita udah nggak ada kesempatan buat sombong. Karena kadang kita kalah sama orang yang biasa aja. Di sana tuh bener-bener sama masalah hidup tuh bisa terfikirkan di sana. Karena di hutan. Dan di situ aku ketakutannya bukan hantu lagi, Rap. Ada tracknya nggak sih? Ada. Nggak ada, cowok kan tuh nerabas sendiri. Iya sih, jalan Itu sendiri. sekarang nyasar cuy. Ya hilang. Kan di Mantra pernah ada yang hilang. Jam apa jam? Ya pakai GPS. GPS. Bro, that's Nggak, karena Dia belum ngerasain. belum ngerasain. Bro, hampir semua yang trailan itu kalau nggak anger issue, insecure bro. Have fun tapi keluar dari situ orang damai bro. Tapi yang nggak bakal berarti harus traileran juga. Enggak. Suruh trekking aja. Gue penasaran doang. Jadi ada beda. Kalau hiking kita ada target, camping menikmati. Kalau trail dan trekking itu kita hanya untuk menikmati jalannya. Bedanya di situ. Trail dan trek itu menikmati jalannya. Kalau hiking tuh menikmati di atasnya. TikTok ini gabungan antara trekking dan hiking. Makanya aku lebih seneng kalau hiking yang ngecamp, kalau enggak trail sekalian. Kalau TikTok tuh nanggung bagiku. Capek doang tapi belum tentu dapat. Belum pernah ya kamu? Belum. Ke Cisadon? Belum. Oh kayaknya bisa ya. Paling mau ajak dia ini dok, camping gitu aja. Kamu yang Gresio juga? Iya. Oh ya sama persis ya. Udah. Emang berarti mirip-mirip orang trail kayak gitu semua. Oh jago cok. Ah. Sepedanya ukurannya sama lagi 54 loh. 86 juta. Enggak dok. Dudukin DP rumah. Enggak dok, beneran enggak dok. 8 Enggak dok, beneran. Itu beli kelas 32 dok, beneran. Tapi belum les renang. Belum. Mau sepeda dulu, baru les renang habis. Oh ini orang bahaya nih. Ini kalau diterusin bisa jadi atlet tuh. Gue Bahaya nih Rap. langsung sekarang gue sponsorin aja ya. Rap bahaya. Oh iyalah. Bahaya tuh Rap, iyalah. Awareness-nya gede coy. Ada potensinya. Ada. Karena belum pernah ada orang IRL atau sambil Ada bakat. lari. Gimana dok? Gak bisa dok. Tim. Ya kan direkam di YouTube belum pernah. Iya sih. Jadi banyak netizen tuh mempertanyakan trail itu apa. Nah kalau kamu bisa disponsori Arab, paling nggak ngerekam pakai kamera direkam terus ngedit dimasukin YouTube kan dapat. Nggak ada yang dapat soalnya untuk video seharian. Penasaran sih gue 19 sih kayak 100 loh Pak. Yang paling serem BTS nih. BTS tuh Bromo Tonggoro Semeru. Jadi elevasinya tuh bayangin segini, naik kayak gini, terus di Bromo muter-muter, nyebrang Tengger, nyebrang Semeru 100 kilo coy. 10.000. Jadi bayangin kamu ke Everest tuh 2 kali. Dan Kaki. lu nggak bisa berhenti karena lagi hipotermia. Bukan. Karena ada waktu. Ngejar waktu. Ada waktu. Cut off time-nya. Ada cut off time. Jadi setiap kali istirahat itu pasti dijatahin. Oke, gue berhenti di sini 10 menit buat makan. Iya. Udah 10 menit tak jalan lagi. Anjing jago cok. Wah hebat sih talent. Salut kalau tuh.
Udah acceptance aku. Udah ya, udah acceptance ya. Udah acceptance ya. Malah saya yang kena mental aja. Saya kan di sini kan nyeramai Anda. Saya yang kena mental. Aku nggak ngira sih ada orang kayak gini. Just from cover banget kalau itu. Tapi seneng kan? Seneng karena ketemu orang yang wah, ada orang yang lebih hebat. Baru nyoba setahun tuh berarti kapasitas fisiknya 4 kali di atasku. 4 kali? Ya 4 kali kan aku 30 kilo belajar 4 tahun baru nembus 30 kilo. Ini OTW FM. Dia baru latihan terbiasa camp, Virginia 4 jam, 68 langsung. Jadi dia tidak, trail itu ada urutannya Rap, ada 7 kilo, 15, 30, 40, 60, 80, 90, cepek, 120, 160 kilo. 160 kilo contoh Jakarta Bandung. Iya kata Bang. Lari ada kompetisinya. Kalau Bintaro Loop itu Bintaro 200 kilo. Yang paling tinggi Bintaro. Nah, biasanya itu urut 715, dia enggak, dia langsung loncat ke 40. Oh, waktu itu bisa daftar yang 40 gara-gara ada HM. Ada sertifikat HM di Maybank 2023. Dapat berapa? 1 jam 53. Itu Virgin. Virgin. Virgin HM-mu sub 2. Iya. Wah, baji. Katanya udah acceptance. Iya, masih denial. Belum ya? Masih denial. Masih bargaining nih. Masih bargaining. Karena dia nggak ngomong Virgin HM-nya. Mana ada orang Virgin HM sub 2? Baru tahu sekarang aku. Virgin HM-mu sub 2. Bohong kau. Beneran dong. Coba lihat datanya. Virgin HM sub 2. Denial lah, denial. Langsung denial guys ya. Ini fase denial ya guys. Abis ini bakal bargaining dulu. Iya, baru nanti. Acceptance mungkin pas buka guys ya. Kayaknya ini pertama kali dia bakal rokok lagi guys. Nggak mungkin. Wajing ya 200 besar. Wah, bahasa. Peserta HM di Maybank itu hampir 6.000 orang, kok nomor 200 nyok. Di 6.000 atau 200 ya? Di 2023 tuh Virgin HM ku, aku 2 jam 20. Jadi kita terpot sampai 40 menit. Wah anjing. Oh, dokternya juga ikut yang Maybank itu 2023 itu 2 jam 20. Jauh. Kena kelihatan. Nengok lama lihat tuh ya. Iya. Dan dia tuh pakai jersinya nggak mahal loh. Pakai jersey biasa loh. jersey gratis yang dari sana dapet. Wah anjing ya bang ya. Lu udah istirahat, makan, ngerokok, ya sebungkus. Ini larinya pakai ini loh dong. Mana nih? Karena nggak punya sepatu lari kan. Jadi cuma punya satu sepatu pakai Hoka Speedgoat 5 larinya. Pakai sepatu trail buat road. Iya. Karena nggak punya sepatu lari. Mana lihat ya? Pakai sepatu trail buat road. Bargaining nih. Wah anjing. Nggak boleh sebenarnya tapi kok bisa ya? Sepatu trail tuh nggak bisa buat road, berat banget soalnya Ram. Jadi kayak nempel ke aspal. Kalau trail tuh sepatunya harus nempel ke track biar kita nggak licin atau ankle. Tapi kalau di aspal sepatunya harus enteng. Dia pakai sepatu trail di aspal dan masih 1 jam 53. Berarti kalau pakai sepatu aspal lebih cepat lagi? Iya. Masih anjing Virginia segitu. Curang. Kadang dunia tuh curangnya gini loh. Curangnya gini. Aku udah latihan 3 tahun nggak bisa mencapai level itu. Ini orang baru setahun hancur bajingan. Pusing aku. Tensi naik nih. Nah kan heart rate 70 naik. Enggak, kamu kalau yang komen tuh nggak akan tahu gimana ya kayak nggak paham karena dia nggak menjalani apa yang kita jalanin. Kalau kamu latihan 4 tahun, ya bayangin kamu nge-game 12 tahun terus ketemu ada orang baru belajar setahun lebih jago dari kamu, nah itu egonya di situ. Egonya kesenggol jadi kayak Ya tapi jadi wah motivasi. bukan motivasi, asosiasi yang latihanku cok, bajingan. Sia-sia. Ya dunia memang curang ya. Ada alasannya dipanggil monster sih guys. Keluar nafas. Tempat 3 sih. Aduh Haji, ya tak buka harus lari deh, latihan deh. Ya banyak latihan ya, banyak Ya, latihan. banyak latihan. Asu. Makan bareng banget. Kamu nggak ikut BTR kan? BTR enggak? Nah untung nggak ikut. Aku ikut soalnya. Yang berapa? Yang berapa? 30. Aku tuh belum berani 40, belum berani. Makanya tuh yang buat kesel, wah anjing 40 nyok, 17 jam anjing kenceng banget. Itu kamu kalau di viral di trail udah langsung jadi artis kau, artis trail tuh udah. Iya. Kamu kan nggak nyeritain kan di TikTok kan yang lagi konten viral Virgin Trail lah, Virgin Trail musuh gitu. Itu kalau kamu ngonten udah langsung 1 M views itu 1 juta tuh. Enggak dong. Nggak mau ya? Ya Belum.
ini ntar di YouTube. Keren ya, Rap. Asu timmu ada yang satu kayak gini, dua udah masuk TV, satu DJ terkenal. Tinggal dua nih, akuntan satu ya ini. Ini kan pro player kan? Iya. Udah. Kenapa jadi kayak Acceptance. Udah. tadi Arab yang keras sekarang Gantian itu. gantian kena ya anjing. Akuntan ya. Enggak, mukanya muka akuntan banget. Terserah lah kalian mau ngerokok atau mau apa, terserah. Ada satu yang monster, tak bebasin dah. Kalau Gitu ya? ya sekarang kalau dia debat sama dokter, orang dia lebih performa dari dokter gimana? Ya itu kan di olahraganya dong. Ya HR-nya lebih, tentu kamu kalau dicek jantung pasti lebih sehat, nggak mungkin enggak. Tapi kan kamu nggak ngerokok, dah itu aja dah. Berarti bukti alkohol tidak seberbahaya rokok, that's it. Karena kalau ngerokok kamu nggak sekenceng itu. Fix. Iya, ini udah dijawab sama dia sendiri. Performanya saksi temenmu nih. Tapi kamu bukan sebotol gitu kan? Enggak. Berarti kayak gitulah. Diajak aja lah kapan-kapan dia trekking ke Sisadon atau ke Sentul. Kalau enggak, ya ajak ke situ aja. Kayaknya dia happy ya. Happy ya. Udah direncanakan kok. Happy dia pasti. Lu berdua nempel ya. The Side Brothers ya. Oh, kamu bela diri juga? Dulu. Wah, si anjing apa sih kamu tuh? BJJ dia boxing. Apa dok? BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu ya. Sabuk? Enggak ada sabuk dok. Latihan aja. Enggak pakai black belt. Enggak. Latihan aja. Kuliah enggak? Kuliah masa? Apa di mana? Di NHI Bandung. Anjing, kamu alumni NHI? Iya. NHI? Iya. Cewekmu nggak pernah insecure gitu? Hah? Cewekmu nggak pernah tanya? Bisa aja dok. Dia ketemu cewek di gunung dok. Oh ya? Iya. Di pas trail run? Enggak, lagi camping. Janjian gitu ada mutual friends gitulah dok. Sehobi? Nemu ceweknya seselini? Ya. Tapi dia nggak trail, dia camp hiking aja hiking. Nemu pasangan sehobi? Karena nggak mungkin itu. Kau nemu pasangan pas hobi? Kok perfect kali hidup kau? Hah? Wah, Cok, ini definisi orang manfaatin privilege banget sih, babi curang ya. Enggak gitu. Kau orang tua berberapa saudara? Berdua. Berdua. Kau ada kakak? Ada kakak perempuan satu. Kakak udah nikah? Belum. Apa profesinya apa? Profesinya model sama kerja di NGO. Cing model. Pusing aku sama keluarga ini. Kau SMA di BPK, kuliah NHI, sempat kerja di hotel dong? Enggak, abis kelar kuliah langsung kerja sendiri, usaha sendiri gitu, Sama ngonten, sama konten. terus traileran, terus habis itu belajar juga bela diri. DJ juga. DJ-nya di belajar otodidak. Baru belajar otodidak ya. Udah bisa tapi itu bisa main. Rapi. Habis DJ, traileran, camping, ketemu ceweknya pas lagi ngecamp. Iya. Jadi emang ketemu cewek yang sehobi. Iya. Nah, sekarang di YouTube dia. Anjing curang banget. Definisi orang kalau hidup punya kartu as, cheating banyak nih, sulit nih dilawan nih. Gitu ya. Sulit nih dilawan. Ibadah kenceng ibadah. Gereja terus. Gereja kenceng. Tiap minggu. Kristen Katolik Kristen. kenceng. Tiap minggu. Advent GBI GSJ. berat nih dilawan. Raja terakhir nih dok. Ya kalau itu raja terakhir. Definisi kayak hidup tuh orang lain struggle, ini kayak angin ke dia semua. Itu tuh, itu yang aku hadapin tuh. Aku pernah ketemu orang kayak gitu tuh beberapa kali doang. Soalnya masalahnya nemu pasangan sehobi itu sulit, Bung. Biasanya nggak sehobi. Ini sehobi Bung, berat itu Bung. Aku pernah ketemu sekali nih, namanya Dr. David Silalahi. Oke. Itu bedah onkologi. Suami istri hobinya ultra. Kemarin istrinya lari 55 kilo, suaminya 120 kilo. Jogja Semarang lari coy. Jadi pacarannya lari. Tiap pagi lari, anaknya di rumah lari juga. Karirnya dokter Davin Silalahi, cek aja. Dokter tatoan, lebih banyak tatoannya dari aku. Pinter banget. Udah pinter tatoan, Dokter Davin, hobi lari dan dia dulu obes.
istrinya juga hobi lari ultra. Nah ini ketemu lagi yang kayak gini, langsung. Aduh, kadang nggak adil ya. Aduh ya. Nah, ini kalau ini overthinking parah, kadang dunia tuh nggak seadil itu loh. Sama dok. Angin kayak ke dia semua loh. Ngerti dok. Iya kan? Ngerti dok. Paham. Carry. Tai. Jadi penghasilan David freedom ya? Enggak lah dok, freedom dari mana, masih kerja. Tawaran kerja banyak. Ini aja begini, kerja begini baru. Sebelumnya Asu pegawainya Arab kayak gini, Cok. Asu, Cok. Aku kalau jadi bos ya, insecure aku kalau jadi bos ya nih. Mending resign aku jadi CEO kalau resign. Untung pegawaiku gak ada yang seperforma itu. Anjing. Gak ada yang performa itu. Ya. Untuk kalau kamu viral, kamu bisa di-endorse sepatu loh. mudah-mudahan. Ini dari hari ini viral sih. Iya, karena mantra 68 19 jam ya. Iya. Itu layak tuh di-endorse Hoka itu. Nah, Adidas ya tolong. Hoka pasti, nggak mungkin. Hoka pasti ngasih cash, nggak mungkin. Instagram apa? Kamu nggak pernah post ya tapi ya? Post. Mantan ngepost kok. Cuma nggak nge-tag Hoka. Ngepost aja, tapi ngepost sepatu gitu aja. Ya, tak pulang deh. Guys, Tak pulang apa pamit deh, pamit. Ikuzo. Asu nih malah jadi gini ya moodnya, babi. Ikuzo guys. Gua berikan izin. Ke Hoka guys. Giri Hoka. Let's go. 19 jam 68 kilo, elevasi 6000. Masalahnya bukan 68 kilo tok. Elevasinya 6000. Asu 6000, Cok. Balik lagi nih. Ya sama kayak kalau overthinking kan sulit tau untuk acceptance kan menerima performa. Oh berat, beda ya? Iya kalau aku terbiasa bersaing sih. Sulit nih, egoku kena banget nih. Cek. Oke, dah. Benar. Cipeng kata-kata hari ini dong. Nah kadang dunia nggak adil mas. Jadi nikmati saja. Terima ketidakadilan itu dan jalan. Foto dulu Polaroid. Wah counternya ketemu di sini. Atlet. Anjing. Kebalik lah, sowan dulu mas. Enggak. Soalnya kalau orang kayak gini beruntungnya banyak nih. Enggak, aku yang sowan justru. Ini dong ya. Oke, standby. 1, 2, 3. Oke. Sini dong, Dok. 1 2 3 capture. Thank you. Oke. Ya. Terima kasih. Thank you dokter kita. TikTokku apa? Instagram dok. Nanti share Instagramnya semua. Ya. Saya ke tim. Nggak masalah ya. Masalah. Oh ya maaf, saya remuk nih remuk. Ya maaf ya. Guys, WCP on the chat guys. Thank you Pak. Thank you Pak. Thank you Pot. Dok mau foto boleh nggak dok? Ya.